Hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita masih belajar di tema 6 tentang panas dan perpindahannya, dan masih di subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita melangkah ke pembelajaran yang kelima. Sudah siapkan belajar dari rumah hari ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Ingatkah kamu cara membuat bolu meranti yang sangat terkenal itu? Ya, adonan bolu itu harus dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor. Ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Nah, sekarang, tahukah kamu bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang milik ibunya Benny? Proses perpindahan panas apa saja yang terjadi dan perlu diperhitungkan untuk membuat dan menggunakan alat tersebut? Bagaimana dengan peralatan lain di rumahmu? Terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat tersebut? Untuk itu, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini agar wawasan dan pengalaman kamu semakin bertambah. Ikuti alur bacaannya ya. Selamat membaca. Bagaimana? Kalian bisa mengikuti alur teks bacaan tersebut kan? Nah, sekarang coba perhatikanlah beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor sebagai bagian dari peralatan tersebut. Lakukanlah pengamatan secara seksama di rumahmu. Temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Identifikasikan nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat tersebut. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Lihatlah contoh yang telah disediakan. Nama alat dan bagiannya yaitu pegangan panci. Bahannya terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk membuka dan menutup tutup panci.
dan sifat hantarannya berupa isolator. Selanjutnya, kalian lengkapi sendiri. Jangan lupa tuliskan di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang coba kalian simak percakapan mereka. Ternyata banyak juga peralatan di rumahku yang mengandung bahan isolator dan konduktor. Pengetahuan manusia memang sangat berguna untuk menciptakan peralatan guna mempermudah hidup kita. Ya, ibuku pernah menunjukkan setrika arang peninggalan nenek. Sedangkan sekarang setrika listrik sudah semakin canggih. Saya setuju, Made. Bicara tentang barang peninggalan, saya punya buku cerita kesayangan ayahku waktu beliau seumur saya. Di dalam buku ini ada beberapa gambar cerita yang menarik. Kamu pasti suka melihatnya. Wah, kamu tahu saja kalau saya suka menggambar. Bolehkah saya lihat gambar cerita yang ada di dalam buku cerita milik ayahmu? Wah, ini berarti kita akan mempelajari gambar cerita. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca tentang gambar cerita. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Bagaimana gambar cerita dibuat? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Sekarang kita ikuti yang bagian pertama, menggunakan teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain: yang pertama berupa pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B atau 6B. Wah, lucu ya gambarnya. Kemudian bisa menggunakan krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Wah, keren sekali ya gambarnya. Sangat berwarna. Selanjutnya, menggunakan pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Perhatikan salah satu gambar cerita berikut ini, berupa garis-garis pulpen ya. Wah, kreatif sekali. Nah, selanjutnya teknik yang kedua, yaitu teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak,
atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air, seperti gambar berikut ini. Nah, berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Bagus sekali ya. Setelah kamu mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar cerita, gunakanlah informasi di atas untuk melakukan kegiatan berikut. Jelaskanlah apa yang kamu ketahui tentang gambar cerita. Tuliskanlah pemahamanmu dengan menggunakan kata-katamu sendiri pada buku catatanmu. Kemudian, berdasarkan pemahamanmu tentang gambar cerita, carilah beberapa gambar cerita dari majalah dan koran. Guntinglah gambar cerita tersebut dan tempelkan di beberapa kertas gambar ukuran A4. Tuliskanlah di bawah cerita tersebut beberapa keterangan, seperti pembuat gambar, teknik yang digunakan, dan alat yang digunakan. Amatilah gambar cerita yang telah kamu pilih, lalu diskusikan dengan anggota keluargamu cerita apa yang disampaikan dari gambar cerita tersebut. Tuliskanlah cerita yang kamu tangkap dari gambar tersebut di bawah keterangan gambar. Tuliskan di buku tulismu, kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.